Wadidaw, ringkasan lengkap One Piece Chapter 1037 sudah keluar, Leo. Sementara ringkasan lengkap dulu ya, untuk review akan Mimin buat setelah raw-nya keluar. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Pertama-tama, terima kasih untuk Redon dan forum Manga Helpers. One Piece Chapter 1037 diberi judul Suron Hake. Cover story log perjalanan Germa Double Stick volume kedua, Judge. Di sampulnya, Beansmoke Judge melihat langit di dinding kastilnya. Beansmoke Ichiji dan Beansmoke Reiju duduk bersamanya. Cerita dimulai dari ibu kota bunga. Kita bisa melihat orang-orang masih menikmati festival meskipun sudah berakhir. Beberapa anak-anak dan orang dewasa menulis harapan di atas lentera untuk dikirim ke leluhur mereka dan memenuhi keinginan. Berpindah ke atap kastil Onigashima, pertarungan antara Luffy dan Kaido telah berhenti. Luffy terkejut melihat Kaido yang kembali ke wujud manusianya karena Kaido telah mendapatkan satu tong sake dan dengan tenang meminumnya. Luffy berteriak padanya dengan marah. "Kenapa kau minum di saat seperti ini?" ucapnya. Dan Kaido menjawab, "Aku minum karena aku sedang bersenang-senang. Kau mau? Hari ini ada festival api di ibu kota. Kami juga mengadakan perjamuan hebat di Onigashima, meskipun kau telah merusaknya." Ujar Kaido. Kemudian setelah itu, tiba-tiba Kaido mulai menangis dengan tawa. "Kau sedang mabuk," ucap Luffy yang kemudian melepas jubahnya dan berlari menuju Kaido. Luffy kemudian kembali berkata, "Jika kalah, kau tidak akan menggunakannya sebagai alasan kan?" ucapnya. Kaido terus tertawa. Dia bersandar pada kanabonya agar tidak terjatuh. "Fuhihihi, dasar bodoh. Woho, mabuk tidak akan membuatku lemah. Aku akui kamu kuat. Hik. Wahahaha." Luffy melebatkan lengan kanannya dan merentangkannya untuk menyerang Kaido sambil terus berbicara. Sementara Kaido kembali berkata, "Sudah lama sekali tidak seserius ini." Luffy menyerang Kaido, namun Kaido melompat mundur saat dia tertawa dan menghindari serangan itu dengan teknik baru. Ups, Suron Hake atau Sake Dragon Bagua. Kemudian selanjutnya, Kaido berubah ke bentuk hybridnya dan menggunakan gaya bertarung baru, Warai Jogo atau Laughing Drunk Mode. Kaido memukul Luffy dengan kanabonya atau gadanya. Kaido tertawa, "Wororo, Ragnaraku," ucapnya. Serangan Kaido begitu kuat hingga orang-orang di lantai panggung atap runtuh. Luffy terkena pukulan itu di dahi dan Luffy berteriak kesakitan. "Ah!" ucapnya. Selanjutnya, Kaido berubah menjadi bentuk naganya. Dia di tanah terhuyung-huyung karena mabuk. Kaido kembali berkata, "Ini menyenangkan. Namun, baik kastil dan pulau telah setengah hancur. Aku tidak berguna. Aku tidak bisa melindungi satu kastil pun." Sementara Luffy masih kesakitan. "Sialan," ucapnya. Kaido hancur dan sedih. Sebuah kotak teks memberitahu kita bahwa dia masuk ke set Drunk Mode atau Ochikomi Jogo. "Buat saja kembali. Ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun, ucap Kaido. Kemudian Luffy bangkit dan berlari menuju Kaido. Dan dia berkata sambil terengah-engah, "Aku harus berhati-hati," ucapnya. "Aku sudah melakukan yang terbaik, Hikwi. Tapi itu tidak cukup," ujar Kaido. Kemudian ketika Luffy mencapai Kaido, Kaido menyerang Luffy dengan Tatsumaki Kaifu atau Dragon Twister Demolition Breed. Meski sedikit terkejut, Luffy berhasil menangkis salah satu pisau pemotong Kaido yang memotong batu menjadi dua dengan mudah. Kaido berubah menjadi bentuk hybrid dan mulai menangis tak terkendali. Kotak teks lain memberitahu kita bahwa Kaido sekarang berada dalam Crying Drunk Mode atau Naki Jogo. Kaido berteriak,
Jauhi aku, diam bocah bodoh. Kemudian Kaido bersiap untuk menyerang Luffy lagi dengan kanabo atau gadanya sambil menyeracau karena mabuk. Yang gigih sepertimu harus menerima ini, Raime. Luffy terengah-engah. Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya, ujarnya. Kaido mencoba menyerang Luffy dengan Raime Hake, namun Luffy berhasil melompat dan menghindari serangan itu. Luffy bersandar pada kanabo atau gada untuk mendorong dirinya ke arah Kaido. Dan di double split yang mengesankan, dia memukul dagu Kaido dengan tendangan kuat dengan menggunakan kaki kirinya yang dia regangkan sebelumnya. Dan serangan Luffy terlihat sangat kuat dengan kilatan hitam khas Hausoku Haki. Namun Kaido tidak menyerah dan berhasil menangkap kaki kanan Luffy dengan ekornya. Kaido yang masih menangis menyeret Luffy ke arahnya dengan ekornya, dan mereka berdua bertabrakan dengan headbutt yang besar. Dampaknya sangat besar dan banyak kilatan hitam keluar darinya. Tapi kepala Luffy dan Kaido tidak bersentuhan. Namun Kaido lebih unggul dari Luffy yang terbang menjauh. Luffy berteriak, hakinya lebih kuat, ucapnya. Setelah itu tampaknya mabuk Kaido sudah berakhir. Sadar setelah adu mekanik, kepala maksudnya. Berlanjut, Kaido berkata, sial, aku merasa aneh, wih. Tiba-tiba Kaido marah dan menjadi sangat agresif. Kemudian dia menyerang Luffy dengan Bolo Breath. Sebuah kotak teks baru memberitahu kita bahwa Kaido sekarang dalam Anger Drunk Mode atau Okori Jogo. Luffy menghindari Bolo Breath dan mengejar Kaido lagi. Sambil terengah-engah, Luffy melancarkan Gomu Gomu no Ro. Dan tepat sebelum memukul Kaido, Luffy melihat Kaido mulai memutar kanabo atau gadanya. Di double split yang hebat, Luffy dan Kaido menyerang pada saat yang bersamaan. Luffy dengan Gatling, Gomu Gomu no Rock Gatling. Dan Kaido dengan Gundari Ryuseigun atau Gundari Dragon Army. Dan sebuah catatan, terjemahan Gundari adalah salah satu dari 5 raja kebijaksanaan Mio dalam ajaran Buddha. Berlanjut, Luffy menyerang Kaido dengan banyak pukulan raksasa dengan Hausoku Haki. Kaido melakukan serangan balik dengan mengayunkan kanabo atau gadanya dan menangkis pukulan Luffy. Meski masing-masing kedua serangannya ketat, terkadang baik Luffy maupun Kaido berhasil saling pukul. Keduanya saling berteriak. "Uah!" ucap Luffy. "Ah!" ucap Kaido. Berlanjut, Luffy memperlambat serangannya dan menghentikan kanabo atau gada Kaido dengan tangan kirinya. Kemudian dia meregangkan kaki kirinya dan dengan kakinya dia memukul perut Kaido dengan tendangan yang sangat kuat. Kaido berteriak, "Ah!" Mata Kaido menjadi kosong dan darah keluar dari mulutnya. Luffy menatapnya dengan sangat serius dan marah. Pertarungan berlangsung panas, dan kemudian cerita berpindah. Pertanyaan besarnya, apakah Hyakuzu no Kaido sudah kalah? Nanti kita bahas lebih detail dalam review. Berpindah ke atas red line, Tanah Suci Marizoa. Gorosei berkumpul di Kastil Pangea. Gorosei pertama berkata, "Reverie tahun ini pasti terkutuk." Kemudian Gorosei kedua berkata, "Mari kita kesampingkan itu. Sekarang kita harus fokus pada Wano Kuni. Siapa sangka pertempuran ini bisa berjalan sejauh ini." Selanjutnya, Gorosei ketiga berkata, "Sudah waktunya untuk melakukan sesuatu. Nico Robin seharusnya sudah ditangkap sekarang. Dengan pertarungan Kaido dan Big Mom, itu tidak wajar bagi seseorang untuk mati selama pertempuran ini. Orang itu harus dilenyapkan." Dan cerita berpindah lagi ke laut dekat Wano Kuni. Armada pemerintah dunia masih ada. Salah satu agen pemerintah melaporkan situasi lewat Denden Mushi. Agen pemerintah pertama berkata, "Sebuah kapal masih menunggu perintah." Apa yang terjadi? Agen mengamati sesuatu dengan teropong. Dari salah satu kapal dia kaget. Agen pemerintah satu kembali berkata, "Dia mendekat, bayangan raksasa itu mendekat."
Agen pemerintah 2 bertanya, "Apa yang Anda katakan?" Agen pemerintah pertama menjawab, "Saya tidak tahu apa itu, sebuah pulau." Dan kemudian kembali ke kastil Pangeran di Marizoa. Gorosei dengan bintik tanda lahir di dahinya berkata, "Tidak, itu tidak mungkin. Bahkan bagi kami, buah itu telah menjadi legenda. Selama berabad-abad yang lalu, ia bahkan tidak terbangun sekalipun." Gorosei dengan rambut pirang dan janggut pendek lanjut berkata, "Lalu mengapa pemerintah dunia pergi keluar dari jalan mereka untuk memberi buah iblis itu dengan nama lain?" ucapnya. Dan di panel terakhir, kita bisa melihat dan menemukan apa yang dilihat agen pemerintah dunia. Bayangan raksasa itu adalah Zunisa, gajah raksasa yang membawa pulau Zu di punggungnya. Zunisa berada tepat di belakang armada pemerintah dunia di laut dekat Wano Kuni. Dan beralih atau berpindah ke Gorosei yang kembali berkata, alasannya adalah mereka ingin menghapus nama asli buah itu dari sejarah. Dan aku, atau mungkin kalian semua kebingungan dengan apa arti sebenarnya dari kata-kata mereka atau para Gorosei. Pokoknya nanti kita bahas tuntas bersama dalam review. Oke Leo? Dan selesai, minggu depan libur. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.